Hai guys, jumpa lagi. Ya, aku hari ini mau berbagi cerita ya. Cerita tentang seorang nabi yang bernama Habakuk ya. Nabi Habakuk dia hidup ya atau pelayanan di zaman pemerintahan Yoyakim ya di kerajaan Yehuda. Pada saat itu dia melihat, dia memperhatikan bagaimana di sana ada penindasan, ada kelaliman, ada kejahatan, ada hukum yang berbalik. Dan tentunya itu membuat dia bingung. Kenapa dia bingung? Karena tentunya ini tidak sesuai dengan harapannya. Seharusnya Tuhan yang adil, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyayang tidak mengizinkan hal ini. Dan yang lebih lagi membuatnya dia bingung, dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi dan justru memakai ya bangsa Kasdim ya, orang-orang yang sangat jahat, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang melupakan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Orang Kasdim, orang Amon, orang Aram, dan orang Moab. Nah, ini justru membuat si nabi ini tambah bingung. Kenapa? Kok justru orang-orang Yehuda dihukum, dianiaya oleh mereka. Nah, ternyata hal ini dilatar belakangi karena memang orang-orang itu pada waktu itu mulai meninggalkan Tuhan. Tidak lagi takut akan Tuhan, melupakan Tuhan, ya, melakukan apa yang jahat. Tentunya pasti sudah pernah diperingatkan. Tapi mereka tetap hidup jauh daripada yang Tuhan harapkan. Sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa yang lebih kejam, bangsa yang tidak takut akan Tuhan untuk menghukum mereka. Tapi menarik saudara apa yang dilakukan oleh Habakuk. Dia membawa perkaranya ini ke hadapan Tuhan. Dan dia menceritakan apa yang terjadi, apa yang dialaminya. Dan menariknya lagi, Tuhan itu memberikan jawaban yang menurut saya luar biasa. Dikatakan saudara di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah saudara, disinilah iman itu diuji. Kenapa saudara saya katakan iman itu diuji? Apakah kita akan membusungkan dada atau kita akan hidup berdasarkan iman yang kita percayai? Kita tahu bersama saudara bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu itu melebihi daripada kemampuan kita. Entah itu masalah, entah itu pergumulan di dalam hidup ini. Ya. Karena kita percaya Tuhan itu tahu siapa kita, Tuhan itu tahu kemampuan kita. Nah, saudara, firman Tuhan ini di ayat yang keempat meneguhkan iman Habakuk. Dan akhirnya dia mempercayai bahwa Tuhan mengizinkan semuanya ini untuk kembali meneguhkan iman percaya orang-orang yang percaya kepadanya. Dan di pasalnya yang ketiga, dalam kitab Habakuk ini, si nabi ini saudara luar biasa. Dia bisa mengungkapkan satu situasi kondisi yang nggak pernah kita bayangkan, kita pikirkan. Ketika harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita tidak tercapai, biasanya kita marah, kita bisa kecewa. Tetapi Habakuk di dalam pasal yang ketiga yang 17 dikatakan, saudara, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Padahal pohon ara itu kan menjadi harapannya ya saudara, nanti muncul buah ara, mereka bisa kelola. Pohon anggur tidak berbuah. Bayangkan. Pohon ara nggak ada bunganya, pohon anggur nggak ada buahnya. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, sekalipun, kata sekalipun ini diulang beberapa kali mau mengingatkan situasi kondisi untuk umat orang percaya bisa bersukacita, bisa beria-ria bukan karena situasi kondisi.
Kalau situasi kondisi menjadi standar kebahagiaan kita, takut kita akan Tuhan, hormat kita akan Tuhan, kita nggak akan pernah hidup bahagia, kita nggak akan pernah hidup sukacita di dalam Tuhan. Ada banyak orang salah memahami ikut Tuhan bebas dari masalah, ikut Tuhan bebas dari sakit penyakit, ikut Tuhan bebas dari kemiskinan. Tidak, saudara. Kita tidak akan bebas dari sakit penyakit, dari penderitaan. Kalau memang itu harus kita alami, kita akan mengalaminya. Tetapi bedanya kita punya pengharapan, kita punya kekuatan, dan kita melihat itu sebagai kemurahan Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita topangan sampai hari ini. Nabi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekalipun pohon hasil zaitun mengecewakan, aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, bahan makanan, aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekalipun tidak ada lembu, sapi dalam kandang, aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Enggak mudah, saudara, untuk kita bisa bersorak-sorak, berseru, berharap, bersyukur kepada Tuhan ketika kita tidak punya apa-apa. Ketika apa yang menjadi harapan kita tidak tercapai. Ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi Nabi Habakuk mau mengajak kita. Aku akan bersorak-sorak di dalam Dia. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Keselamatan yang kita terima itu sudah cukup. Kalaupun kita harus menderita, harapan tidak sesuai dengan keinginan kita, itu tidak menghalangi kita untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Masalah boleh datang, pergumulan boleh menghampiri kita. Tapi saudara, kita percaya kita mendapat kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam Filipi dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, apa yang kita butuhkan saat kita menghadapi pergumulan? Apa yang kita butuhkan saat kita mengalami sakit penyakit? Apa yang kita butuhkan saat kita mengalami penderitaan? Mungkin kita berharap sembuh, kita berharap bisa menyelesaikan masalah. Tapi saudara, kita akan mengalami dan menjumpainya lagi. Oleh sebab itu orang yang beriman, kita akan meminta apa? Kekuatan untuk bisa menjalani semuanya. Satu kali ada seorang yang mengalami satu sakit penyakit dan malaikat Tuhan datang menjumpainya. Tuhan memberikan dua pilihan kepadamu. Kamu mau kembali sekarang atau kamu diberi kesempatan hidup dengan kondisi seperti ini? Orang yang sakit ini bertanya kepada malaikat Tuhan, mana yang lebih memuliakan nama Tuhan? Kemudian dijawab, sakit seperti saat ini. Dan akhirnya orang ini memilih apa? Biarkanlah sakit ini, kalau ini memang lebih memuliakan nama Tuhan. Dan benar saudara, sakit penyakit yang dia alami pada saat itu benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena pada saat orang berkunjung kepadanya, melihat apa yang dia alami, banyak orang melihat bagaimana Tuhan menopang dan memberkati orang ini. Dan banyak orang yang akhirnya mengenal Tuhan. Saudara, kalau pertanyaan yang sama hari ini Tuhan izinkan kepada saudara. Saudara mau kembali hari ini? Atau saudara mau mengalami situasi kondisi seperti hari ini? Apa jawab saudara? Mungkin kita bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mana yang lebih memuliakan nama Tuhan? Dan Tuhan menjawab kondisi hari ini. Apakah saudara juga akan melakukan hal yang sama? Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mengatakan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Bersyukur setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.